1. Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara, metode yang paling efektif untuk meminimalkan dampak emisi dari industri adalah A. Mengimplementasikan teknologi pemantauan kualitas udara secara real-time, B. Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga kerja di sektor industri, C. Melakukan inspeksi berkala terhadap proses produksi industri, D. Mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan oleh industri, E. Menetapkan kebijakan pengurangan emisi berdasarkan kapasitas produksi. Mengimplementasikan teknologi pemantauan kualitas udara secara real-time sangat efektif dalam meminimalkan dampak emisi dari industri, karena dengan pemantauan langsung, emisi yang melebihi ambang batas dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat. Ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik dan respons yang lebih cepat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan akurat terhadap emisi yang dihasilkan oleh industri. 2. Apa tindakan utama yang dapat dilakukan untuk melindungi ekosistem gambut agar tetap berfungsi sebagai penyerap karbon? A. Mengatur penggunaan lahan agar tidak terjadi alih fungsi. B. Mempertahankan kelembapan alami lahan gambut. C. Menerapkan teknologi restorasi untuk mengatasi kerusakan gambut. D. Melakukan pemantauan dan pengawasan ketat di area yang rentan. E. Memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar terkait pentingnya gambut. Lahan gambut berfungsi sebagai penyerap karbon yang sangat efektif karena kemampuannya untuk menyimpan karbon dalam bentuk biomasa dan bahan organik. Salah satu cara utama untuk melindungi ekosistem gambut dan memastikan fungsi ini tetap terjaga adalah dengan mempertahankan kelembapan alami lahan gambut. Jika kelembapan gambut terganggu, seperti karena drainase atau pembakaran, proses dekomposisi bahan organik akan meningkat, yang melepaskan karbon yang tersimpan ke atmosfer dan mengurangi kapasitas gambut sebagai penyerap karbon. 3. Dalam regulasi mengenai pengelolaan limbah B3, pendekatan yang paling efektif untuk meminimalkan risiko kesehatan masyarakat adalah A. Meningkatkan kapasitas penanganan limbah pada fasilitas pengelolaan, B. Mengembangkan sistem pelaporan untuk limbah B3 secara elektronik, C. Melakukan sosialisasi terkait bahaya limbah B3 kepada masyarakat, D. Menerapkan prosedur pengemasan dan penyimpanan yang aman, E. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah sesuai standar internasional. Penerapan prosedur pengemasan dan penyimpanan yang aman adalah langkah utama dalam pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, untuk meminimalkan risiko kesehatan masyarakat. Limbah B3, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Pengemasan yang tepat dan penyimpanan yang aman mengurangi potensi paparan bahan berbahaya, menghindari kebocoran atau tumpahan yang bisa mencemari air, tanah, atau udara, serta mencegah kontak langsung dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. 4. Dalam konteks pengendalian pencemaran air, tindakan yang paling tepat untuk menjaga kualitas air pada sumber daya air adalah A. Menggalakkan penerapan sistem drainase yang terintegrasi, B. Menggunakan sistem pengolahan limbah cair domestik dan industri, C. Melakukan pemantauan rutin kualitas air oleh pemerintah daerah, D. Mendorong program edukasi terkait konservasi air kepada masyarakat, E. Mengadakan kampanye pelestarian sungai dan danau di area rentan. Pengolahan limbah cair, baik dari sumber domestik, rumah tangga, maupun industri, merupakan tindakan yang paling langsung dan efektif untuk menjaga kualitas air pada sumber daya air. Limbah cair yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari sungai, danau, dan badan air lainnya dengan bahan kimia berbahaya, patogen, dan polutan lainnya. Sistem pengolahan yang baik dapat mengurangi kontaminasi dan memastikan bahwa air yang dibuang kembali ke lingkungan tidak membahayakan ekosistem atau kesehatan manusia. 5. Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara di wilayah perkotaan, kebijakan yang paling sesuai adalah A. Menggalakkan penggunaan transportasi umum ramah lingkungan,
B. Menetapkan regulasi pembatasan emisi kendaraan bermotor. C. Melakukan penghijauan di area perkotaan yang padat kendaraan. D. Mengembangkan sistem transportasi berbasis energi terbarukan. E. Melibatkan masyarakat dalam program penghijauan perkotaan. Di wilayah perkotaan, kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang utama pencemaran udara, terutama dalam bentuk emisi gas buang yang mengandung polutan seperti karbon monoksida, CO, nitrogen oksida, NOx, dan partikel halus, PM. Dengan menetapkan regulasi pembatasan emisi kendaraan bermotor, misalnya melalui standar emisi yang lebih ketat atau pembatasan jenis kendaraan tertentu, pemerintah dapat secara langsung mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh sektor transportasi, yang merupakan penyebab utama pencemaran udara di kota-kota besar. 6. Tindakan apa yang paling tepat? Untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat pencemaran dari bahan berbahaya dan beracun, B3, A. Mengembangkan pusat pengolahan limbah B3 di setiap kota besar. B. Melakukan pelatihan kepada pihak industri tentang pengelolaan B3. C. Menyediakan lokasi khusus untuk pengolahan limbah B3 industri. D. Mengadakan sosialisasi pengelolaan limbah B3 yang ramah lingkungan. E. Menguatkan regulasi tentang penyimpanan dan transportasi B3. Pencemaran dari bahan berbahaya dan beracun, B3, dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu langkah yang paling efektif untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat B3 adalah menguatkan regulasi yang mengatur penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah B3. Dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik, potensi kebocoran, tumpahan, atau kecelakaan lainnya dapat diminimalkan, sehingga mencegah pencemaran lingkungan. 7. Dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan, langkah yang paling efektif untuk pemulihan ekosistem adalah A. Melakukan rehabilitasi dan rebusasi pada lahan bekas tambang. B. Menyediakan dana pemulihan yang cukup bagi daerah terdampak. C. Menerapkan teknologi bioengineering untuk memperbaiki lahan. D. Menetapkan persyaratan pasca tambang bagi industri pertambangan. E. Mengadakan pengawasan ketat terhadap kegiatan penambangan. Rehabilitasi dan rebosasi pada lahan bekas tambang adalah langkah paling langsung dan efektif untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat kegiatan penambangan. Proses rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, serta mengembalikan flora dan fauna yang terganggu. Rebosasi, yang melibatkan penanaman kembali pohon-pohon, dapat membantu memperbaiki kualitas udara, mencegah erosi, serta mempercepat pemulihan habitat alami yang hilang akibat penambangan. Langkah-langkah ini memberikan solusi nyata untuk memperbaiki kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh penambangan. 8 pendekatan utama dalam pemulihan kualitas lingkungan laut yang terdampak limbah industri adalah A. Mengembangkan zona pengelolaan dan pelestarian laut. B. Melakukan penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan. C. Menyediakan fasilitas pengolahan limbah di kawasan pesisir. D. Menggalakkan program rehabilitasi ekosistem terumbu karang. E. Memberikan pelatihan pengelolaan limbah kepada industri pesisir. Salah satu sumber utama pencemaran laut yang berasal dari limbah industri adalah pembuangan limbah cair dan padat yang tidak dikelola dengan baik. Dengan menyediakan fasilitas pengolahan limbah yang memadai di kawasan pesisir, limbah berbahaya dapat diproses atau diolah sebelum dibuang ke laut, sehingga mengurangi dampak pencemaran terhadap ekosistem laut. Fasilitas pengolahan yang efektif akan mengurangi kontaminasi air laut, meminimalkan kerusakan pada ekosistem pesisir, dan melindungi kualitas air laut yang digunakan oleh masyarakat pesisir dan makhluk hidup laut. 9. Strategi utama dalam mencegah pencemaran di wilayah pesisir adalah A. Menerapkan sistem monitoring kualitas air laut secara berkala. B. Membangun sistem pengolahan limbah yang terintegrasi di wilayah pesisir. C. Memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir tentang pelestarian laut. D. Menggalakkan inisiatif konservasi mangrove di kawasan pesisir. E. Mengatur regulasi pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan.
Salah satu penyebab utama pencemaran di wilayah pesisir adalah limbah domestik dan industri yang dibuang langsung ke laut atau pantai tanpa pengolahan yang memadai. Membangun sistem pengolahan limbah yang terintegrasi di kawasan pesisir akan memastikan bahwa limbah cair dan padat diproses dengan benar sebelum dibuang ke lingkungan. Ini dapat mencegah pencemaran air laut, mereduksi beban pencemaran, serta melindungi ekosistem pesisir yang sangat rentan, seperti terumbu karang dan mangrove. Sistem pengolahan yang baik juga akan membantu mengurangi pencemaran yang berasal dari sumber-sumber lokal, seperti rumah tangga, industri, dan aktivitas pelabuhan. 10. Untuk memaksimalkan efektivitas pengendalian pencemaran air di daerah aliran sungai, tindakan paling tepat adalah A. Mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan, B. Mengembangkan regulasi yang ketat terkait penggunaan bahan kimia industri, C. Memberikan penghargaan bagi industri yang berhasil menekan limbah cair, D. Menerapkan sanksi tegas bagi industri yang tidak memenuhi standar limbah, E. Mengedukasi masyarakat tentang dampak pencemaran pada kesehatan manusia. Menerapkan sanksi tegas bagi industri yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah adalah langkah yang paling efektif untuk memastikan bahwa pengendalian pencemaran air di daerah aliran sungai (DAS) dilakukan dengan serius. Tanpa penegakan hukum yang kuat, bahkan dengan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan atau kebijakan lainnya, industri cenderung tidak akan berkomitmen penuh untuk mengurangi pencemaran. Sanksi yang jelas dan tegas memberi insentif bagi industri untuk mematuhi peraturan dan memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan.